Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang Nabi Musa dan nenek tua Bani Israel penghuni surga. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Berikut kisah Nabi Musa alaihissalam dan seorang nenek tua dari Bani Israel yang permintaannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nenek tua itu mendapat kedudukan mulia di surga karena memberitahu letak kuburan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Musa. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Umar Sulaiman dalam kitabnya Kisah-Kisah Shahih seputar para nabi dan rasul, yang menukil salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada nenek tua supaya menunjukkan kuburan Nabi Yusuf alaihissalam untuk membawa jasadnya pada waktu dia keluar dari Mesir bersama Bani Israel. Sang nenek tua menolak kecuali dengan syarat bahwa dia harus menyertai Nabi Musa pada hari kiamat di surga. Maka Allah Ta'ala mengabulkan apa yang dimintanya. Si nenek tua lalu meraih derajat mulia sebagaimana para sahabat Nabi yang meminta demikian di antara Ukasya bin Mihsan. Beliau memohon kepada Rasulullah SAW agar menjadi termasuk dalam 70.000 golongan manusia terpilih yang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka seperti wajah rembulan di malam purnama. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan tidak meludah. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Ukasya bahwa dia adalah salah satu dari mereka, termasuk juga Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dipanggil dari segala pintu surga. Termasuk pula sahabat yang memohon kepada Rasulullah agar bisa menemaninya di surga. Lalu beliau bersabda kepadanya, "Bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud." Berikut nas hadisnya. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW mendatangi seorang Badui. Maka beliau bersabda kepadanya, "Wahai Badui, katakan keperluanmu." Ia menjawab, "Ya Rasulullah, seekor unta betina dengan pelananya dan domba betina yang diperah oleh keluargaku." Ini diucapkannya 2 kali. Rasulullah berkata kepadanya, "Mengapa kamu tidak seperti nenek tua Bani Israel?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa nenek tua Bani Israel itu?" Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya Musa hendak berjalan membawa Bani Israel, tetapi dia tersesat di jalan. Maka para ulama Bani Israel berkata kepadanya, 'Kami katakan kepadamu bahwa Yusuf mengambil janji-janji Allah atas kami, agar kami tidak pergi dari Mesir, sehingga kami memindahkan jasadnya bersama kami.' Musa bertanya, 'Siapa di antara kalian yang mengetahui kuburan Yusuf?' Mereka menjawab, 'Yang tahu di mana kuburan Yusuf hanyalah seorang perempuan tua Bani Israel.' Musa memintanya agar dihadirkan. Musa berkata kepadanya, 'Tunjukkan padaku di mana kuburan Yusuf.' Perempuan itu menjawab, 'Aku tidak mau hingga aku menemanimu di surga.' Nabi Musa tidak menyukai permintaannya, maka dikatakan kepadanya, 'Kabulkan permintaannya.' Musa pun memberikan apa yang diminta. Lalu perempuan itu mendatangi sebuah danau dan berkata, 'Kuraslah airnya.' Ketika air telah surut, perempuan itu berkata, 'Galilah di sini.' Begitu mereka menggali, mereka menemukan kuburan Yusuf. Begitu jasad Nabi Yusuf diangkat dari tanah, jalanan langsung terlihat nyata seperti cahaya pada siang hari. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak. Dia berkata, hadis ini sanadnya sahih dan keduanya Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Hikmah dari kisah ini adalah Rasulullah SAW
menyampaikan kisah nenek Bani Israel ini setelah bertemu dengan seorang Badui. Ketika Rasulullah menanyakan hajatnya, si Badui meminta sedikit harta benda dunia berupa seekor unta betina dengan pelananya sebagai tunggangan dan domba betina yang bisa diandalkan susunya. Rasulullah merasa permintaan dan hajat si Badui itu terlalu remeh, maka beliau menyampaikan hadis tentang perempuan tua Bani Israel yang meminta derajat tinggi kepada Nabi Musa. Sebuah peluang emas yang tidak disia-siakan sang nenek. Berbeda dengan permintaan si Badui yang meminta harta dunia ketika bertemu Rasulullah. Seandainya si Badui meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti permintaan nenek Bani Israel itu, apalagi Rasulullah membuka peluang meminta untuknya, niscaya beruntunglah ia, sebab doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustajab. Rasulullah memberitahukan bahwa persyaratan yang diminta oleh nenek tua itu kepada Nabi Musa untuk bisa menemaninya di surga adalah karena dia mengetahui satu ilmu yang tidak diketahui oleh siapapun dari Bani Israel. Dia mengetahui tempat kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam telah mengambil janji kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya dari kalangan Bani Israel agar membawa jasadnya bersama mereka manakala mereka keluar dari bumi Mesir ke tanah suci Baitul Maqdis. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Musa dan kaumnya agar keluar, mereka tersesat. Nabi Musa terheran-heran karenanya. Dia meyakini bahwa pasti ada rahasia dalam urusan ini. Dia bertanya kepada orang-orang yang bersamanya tentang apa yang terjadi. Maka ulama Bani Israel menyampaikan janji yang diambil Nabi Yusuf kepada bapak mereka. Pada saat itu Musa bertanya tentang kuburan Nabi Yusuf agar bisa melaksanakan permintaannya. Tetapi tidak seorang pun mengetahui kuburannya kecuali nenek tua Bani Israel itu. Nabi Musa meminta kepadanya untuk menunjukkan kuburan Nabi Yusuf. Si nenek tua ini memberitahu dengan syarat diberi derajat mulia bisa menemani Nabi Musa di surga kelak. Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Musa supaya mengabulkan permintaannya. Barang siapa meminta perkara-perkara yang tinggi, niscaya Allah mengabulkan permintaannya, meskipun dia tidak mencapai derajat orang-orang yang berhak meraih derajat itu. Orang yang mencari syahadah dengan benar, niscaya Allah menyampaikan derajatnya orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Orang yang meminta derajat ulama atau orang-orang yang dermawan, niscaya Allah menyampaikannya pada derajat mereka, walaupun tidak beramal seperti amal mereka. Subhanallah, semoga kita termasuk golongan beruntung, sebagaimana nenek tua Bani Israel dan para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga atas kehendak dan izin Allah Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kisah Bani Israel yang banyak bertanya dan mempersulit diri. Bani Israel merupakan salah satu kaum yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada suatu kisah dari Bani Israel yang banyak bertanya mengenai seekor sapi yang disembelih pada zaman tersebut. Cerita mengenai Bani Israel yang banyak bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Qasasul Anbiya. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa kisah ini dimulai dari seorang kaya raya di kalangan Bani Israel. Orang Bani Israel yang kaya raya tersebut sudah tua renta dan memiliki banyak keponakan. Bukannya mengharap hidupnya yang panjang, keponakan-keponakan ini justru mengharap kematiannya segera mungkin. Hingga pada suatu saat salah satu keponakan orang kaya tadi membunuhnya dan membuang mayatnya di persimpangan jalan. Sumber lain mengatakan mayat ini dibuang di rumah salah satu seorang keponakan yang lain. Melihat pamannya mati, keponakan-keponakan itu malah bertikai satu sama lain. Hingga salah seorang dari mereka memberi saran untuk mengadukan perkara ini kepada Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka,
Atas nama Allah, aku menyumpah seseorang yang mengetahui perihal korban ini untuk aku tanyai. Namun tak seorang pun dari mereka mengaku dan mengetahui. Kemudian Bani Israel pun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk menanyakan hal ini kepada Allah SWT. Nabi Musa alaihissalam pun menuruti permintaan mereka dan bertanya kepada Allah SWT. Allah SWT kemudian memerintahkan Bani Israel itu untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Maksudnya, mereka menanyakan perihal kematian pamannya. Namun kenapa malah diperintahkan untuk menyembelih sapi? Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh," yaitu beliau berlindung kepada Allah untuk mengatakan selain yang diwahyukan kepadanya. Bukannya melaksanakan perintah tersebut, mereka malah menanyakan hal-hal yang tidak penting yang memberatkan mereka. Mereka kemudian bertanya seperti apa ciri-ciri sapi betina tersebut, apa warnanya, berapa usianya, hingga sampai tahap di mana sapi betina yang jarang ada disampaikan sebagai jawabannya. Mereka diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih sapi betina yang berwarna kuning tua, sedikit kemerahan, yang menyenangkan bagi orang-orang yang memandang. Jawaban ini pun mulai membuat mereka berhenti bertanya. Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk." Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, Allah SWT berfirman, "Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Sapi betina dengan ciri-ciri tersebut sangat sulit untuk dicari, bahkan mereka hampir tidak bisa menemukannya. Akhirnya Bani Israel itu berhasil menemukan sapi betina sesuai dengan apa yang mereka tanyakan milik seseorang yang berbakti kepada ayahnya. Ketika mereka meminta sapi itu, orang itu tidak mau memberikannya. Mereka ingin membeli sapi itu dengan emas seberat ukurannya, namun si pemilik tetap enggan menyerahkan sapi itu. Mereka melipat gandakan harganya hingga 10 kali dan baru pemilik itu mau menyerahkan sapinya. Setelah mendapat sapi yang diperintahkan oleh Allah SWT, Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka untuk menyembelihnya dan memukulkan bagian tubuh sapi itu ke jenazah paman Bani Israel yang meninggal tadi. Saat mereka memukulkan sebagian dari sapi itu kepada korban pembunuhan, Allah SWT menghidupkannya. Ia berdiri dengan urat leher mengucurkan darah. Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya kepada paman tersebut, "Siapa yang membunuhmu?" "Aku dibunuh keponakanku," jawabnya. Ia lalu mati lagi seperti sedia kala. Allah SWT berfirman, "Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." Kisah Bani Israel yang banyak bertanya tersebut diabadikan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 67-73. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan seorang laki-laki yang tertolak doanya. Dikisahkan dalam Al-Jauhar Al-Mauhud bahwa suatu hari Nabi Musa alaihissalam kedatangan seorang laki-laki Bani Israel yang berkeluh kesah atas nasib yang diteritanya. Dia berterus terang bahwa masa lalu hidupnya kelam. Hari-harinya hanya diisi dengan perbuatan tercela dan durjana. Tapi semenjak mendengar ajaran Nabi Musa, dirinya mengaku bertaubat. Hanya saja setelah bertaubat, justru hidupnya bertambah sengsara. "Dulu banyak teman-temanku yang membantuku. Aku butuh uang untuk judi, minuman keras, maka mereka memberiku. Tapi sekarang, aku butuh segelas air susu untuk orang tuaku, mereka tak mau memberiku, wahai Musa." Keluh kesah lelaki itu. "Engkau ajarkan kepada pengikutmu agar berdoa dan tak bergantung kepada manusia.
Ajaran itu telah aku lakukan dengan cara berdoa setiap waktu. Tujuannya agar Allah mencukupi kebutuhan keluargaku. Tapi lagi-lagi doaku tak kunjung dikabulkan Tuhan, sehingga semakin tragis nasibku, kata laki-laki itu dengan penuh iba kepada Nabi Musa. Nabi Musa mencoba menghibur laki-laki dari Bani Israel itu. Beliau bertanya, "Apa permintaan yang kamu panjatkan kepada Tuhan, wahai saudaraku?" Laki-laki itu menjawab, "Agar aku tak bergantung lagi kepada teman-temanku, kini aku telah memiliki sepasang kambing hasil menabung dari jerih payahku. Setahun lebih sepasang kambing itu kurawat, tapi mereka tak kunjung juga kawin." "Jadi maksudnya kamu berdoa kepada Allah agar sepasang kambingmu itu mau kawin?" tanya Nabi Musa. Laki-laki itu menjawab, "Betul wahai Musa. Bagaimana caranya supaya Tuhan mengabulkan doaku agar sepasang kambingku mau kawin dan beranak pinak?" Dengan sedikit menahan rasa geli dalam hati, Nabi Musa menanyakan bagaimana cara laki-laki itu berdoa kepada Allah. Laki-laki itu menjawab, "Ya Allah, kawinkanlah kambing peliharaanku." Mendengar cara berdoa seorang hamba yang belum lama bertaubat, Nabi Musa lalu mengajarkan kepadanya cara doa yang baik, sebab doa yang baik hasilnya juga baik. Nabi Musa menyarankan agar sebelum mengutarakan hajatnya kepada Allah, laki-laki itu terlebih dahulu memuji Allah dan bersalam kepada nabinya. Begitu pula sewaktu dirinya hendak menutup doa. Konon setelah laki-laki Bani Israel itu mempraktekkan cara berdoa yang diajarkan Nabi Musa, pasangan kambing miliknya beranak pinak banyak dan menghasilkan air susu yang melimpah ruah. Sejak itu berubahlah kehidupannya menjadi hamba Allah yang taat dan kaya raya. Al-Quran mengajarkan bahwa doa yang baik adalah doa yang diawali dan diakhiri dengan cara memuji kepada Allah dan menyebut Rasul kasihnya. Allah berfirman, "Katakanlah segala puji bagi Allah dan salam kepada hamba-hambanya yang dipilihnya." Quran Surat An-Naml ayat 59. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.